Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah kita tadi malam dalam keadaan mati. Sekarang sudah hidup lagi. Makanya kita pagi-pagi tadi mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu satu pertanda kita ngakuin bahwa semalam kita mati dan sekarang kita hidup. Kebetulan lampu mati juga. Lampu mati juga. Mudah-mudahan waktu yang Allah masih berikan kepada kita bisa pergunakan sebaik-baiknya. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga kepada para pengikutnya. Pada subuh ini saya ingin membacakan satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Hadis qudsi itu berbunyi, ana indadoni abdi bi. Artinya, aku mengikuti persangkaan hambaku. Jadi, Allah mengatakan seperti itu. Aku mengikuti persangkaan hambaku. Dalam kehidupan kita bermasyarakat ya, kadang-kadang kita ini kan suka berpikir atau mengucapkan sesuatu atau bersikap sesuatu yang kadang-kadang kita sadari itu menjadi sebuah ya, oleh karena itu dengan hadis qudsi ini kita diingatkan bahwa ternyata apa yang menjadi ucapan kita, apakah ucapan yang sadar atau ucapan yang tidak sadar, itu menjadi semacam doa. Kenapa saya tadi bilang ada ucapan sadar, ada ucapan yang nggak sadar, atau yang rasional dan yang tidak rasional. Kadang-kadang kan begini, ada ucapan-ucapan yang sadar tapi berulang-ulang, kemudian akan masuk ke bawah sadar, ke otak bawah sadar. Setelah masuk ke otak bawah sadar, maka suatu ketika kita berhadapan dengan sesuatu, akan muncul kata-kata yang terucap itu sesuai dengan kata-kata waktu kita sadar. Nah, jadi akhirnya apa? Antara ucapan waktu sadar dengan ucapan waktu nggak sadar itu ketemu. Nah, atau dalam bahasa lain, ucapan yang diucapkan pada waktu sadar itu akan menjadi semacam sikap menjadi sikap dari seseorang itu. Oleh karena itu menjadi perhatian kita, jangan sampai ucapan sadar yang kita ucapkan itu kemudian berakibat menjadi sebuah kenyataan. Kalau itu yang baik nggak ada masalah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau itu yang tidak baik, itu yang bermasalah. Contoh ketika kita punya anak, katakanlah anak kita nakal. Kemudian muncul kata-kata dari mulut kita dengan dalam keadaan sadar itu, kamu nakal ya. Kalimat kamu nakal ya, atau kamu bandel ya, itu akan membentuk
atau akan mengendap kalimat itu ke dalam otak bawah sadar kita. Nanti ketika anak kita mengucapkan atau melakukan sesuatu yang sama, maka kita akan keluar kata-kata seperti tadi lagi. Kamu nakal ya, kamu bandel ya, dan seterusnya. Nah, ini oleh si anak kita, oleh anak itu akan bisa menjadi sebuah kenyataan nantinya. Begitu gede, jadi anak bandel beneran atau anak nakal beneran. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan orang tua yang tadi mungkin perlu diluruskan. Jadi, mungkin di kalangan dunia pendidikan, hal-hal seperti ini sudah sering kita dengar lah, paling tidak sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Ucapan itu akan membentuk kepribadian dari satu sisi, tapi dari sisi lain akan menciptakan atau menjadikan itu sebuah. Makanya kita berharap kepada diri kita, kepada keluarga kita, agar supaya apapun yang keluar dari mulut kita, walaupun dalam keadaan barangkali tidak suka kepada perilaku anak, perilaku adik, perilaku saudara kita, perilaku siapa lah gitu ya. Itu jangan kata-kata yang negatif atau yang tidak bagus. Otak kita ini ada rasa-rasa ketakutan segala macam. Apalagi kalau diakur-akurin antara kata pakar atau kata para ahli tentang orang yang terpapar virus corona, ciri-cirinya seperti ini. Kemudian dicoba dicocokin dengan diri kita. Jangan-jangan saya kena, jangan-jangan saya kena. Dicoba dicocok-cocokin. Nah, kata-kata seperti itu juga itu berbahaya untuk kita. Karena itu bisa menjadi doa juga. Bisa menjadi doa. Jadi ketika perasaan kita umpamanya lagi serak-serak umpamanya kan, atau lagi panas dingin, kemudian langsung dihubungkan, wah saya kena corona ini. Nah, jangan sampai kata-kata itu keluar. Karena begitu kita mengatakan jangan kena, itu bisa berakibat yang nggak bagus. Karena sekali lagi itu adalah doa. Doa yang kita ucapkan dalam bentuk kata-kata yang seperti itu. Nah, oleh karena solusinya seperti apa? Solusinya adalah, sekali lagi, kita ucapkan yang bagus-bagus. Walaupun kita dalam keadaan serak-serak, kita dalam keadaan panas dingin, dalam keadaan kita ini mungkin badan pegel-pegel, itu jangan kemudian dihubungkan dengan, wah corona, enggak. Tapi anggap aja itu adalah kebiasaan atau perasaan yang sebenarnya sudah sering kita rasakan jauh sebelumnya. Jadi sikap kita adalah sehat begitu. Nah, jadi yang kita bentuk di dalam kepribadian kita melalui ucapan kita adalah kata sehat. Nggak kena. Gitu. Nah, insya Allah kalau itu menjadi ucapan kita, kemudian itu menjadi doa sekaligus. Nah, sehingga kita mudah-mudahan tidak terkena yang hari ini sedang ramai itu virus corona itu. Jadi, sekali lagi, perasaan yang terucap menjadi sebuah kata-kata, itu bisa menjadi doa. Bisa menjadi doa. Jadi hati-hati betul dengan ucapan itu. Insya Allah yang diucapkan atau yang berkaitan dengan hadis qudsi tadi, kalau kita mau elaborasi lah, kalau kita paling nggak kalau kita mau memberikan contoh-contoh begitu banyak di masyarakat. Orang berhasil ternyata karena ucapan orang tuanya. Orang gagal juga karena ucapan orang tuanya.
Jadi selalu ada hubungannya. Ada hubungannya. Karena di dalam diri manusia itu kan sebetulnya ada dua power ya, ada dua kekuatan. Kalau kita lihat di dalam surat As-Samsu ayat yang ke-8 kalau nggak keliru itu dikatakan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada dua kekuatan fujur, kekuatan berbuat negatif, wa taqwaha, dan kekuatan berbuat baik atau positif. Dua kekuatan ini, fujur dan takwa, jelek dan baik, negatif dan positif, itu bertarung di dalam diri kita. Di dalam diri kita bertarung. Setiap kita melihat sesuatu, ada pertarungan dari dua kekuatan yang ada di dalam diri kita itu. Nah, kan itu, suka kita mendengar muncul kata-kata ada yang negatif, ada yang positif. Kenapa? Karena tadi ada dua kekuatan itu. Ketika yang muncul kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan negatif, maka muncul kata-kata negatif. Tapi ketika yang mendominasi adalah kekuatan yang positif, maka yang muncul adalah kata-kata yang positif. Nah, bagaimana kita mengambil atau mengikhtiarkan maksimal setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang bagus. Insya Allah kita mampu seperti itu, kemudian ucapan kita nanti akan menumpuk ke dalam otak bawah sadar kita. Suatu ketika kita berhadapan dengan kondisi yang sama, akan keluar kata-kata yang baik, akan keluar kata-kata yang positif. Barangkali itu sebagai pengantar dalam obrolan diskusi pagi ini. Silakan kalau ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusi tadi bagus sekali kita kalau kita pahami ya. Jadi bahwa kita selalu berprasangka baik, husnuzon pada apapun yang kita terima begitu. Artinya kalau kita pahami dalam kehidupan ini sesungguhnya rahmat Allah itu lebih banyak ya. Semua itu rahmat Allah itu begitu maha pengasihnya, penyayangnya, maha baiknya, semua kita diberi ya. Sehingga mungkin kalau kita masih berprasangka buruk itu memang layak itu dihilangkan dari pikiran kita. Karena tidak mungkin Allah itu menzolimi makhluknya ya. Karena dia yang menciptakan kita, memberikan fasilitas hidup. Nah, kedengaran ya? Menyiapkan semua untuk kebutuhan hidupnya. Jadi tidak mungkin dan memang tidak mungkin menzolimi makhluknya. Tetapi makhluknya itu yang seringkali kita suka berprasangka buruk ya. Dan ini maka harus kita sadari. Ini mungkin mengapa muncul prasangka buruk itu mungkin bagus sekali Pak Masrul kalau diuraikan lebih lanjut ya. Apa kalau kita suka muncul prasangka buruk? Padahal kalau kita beriman, mulai tadi bangun setelah kita mati sementara, itu salah satu rahmat pertama, bisa bernapas lagi, bisa sadar lagi, karena itu sebagian dari bentuk kematian. Mungkin alhamdulillah kita masih bisa dihidupkan lagi, tapi bisa juga kita terus tidak pernah hidup lagi seperti itu. Itu saja kita lihat salah satu rahmat Allah, sayang Allah kepada kita. Nah itu mungkin kira-kira bagaimana caranya supaya kita selalu bisa menjaga hati, pikiran supaya tidak berprasangka suudzon pada Allah. Baik, terima kasih. Baik, yang lain ada yang mau nambahkan, silakan. Ya, itu terkait dengan contoh yang disampaikan tadi oleh Mas Fasrul terkait dengan pendidikan terhadap anak. Banyak metode yang sering disampaikan oleh para
ustadz maupun pengamat terkait dengan kata-kata kepada anak. Memang terkadang terlontar tanpa disadari. Karena sering apa yang disampaikan oleh orang tua itu tidak dipatuhi oleh anak. Nah, kemarin itu pernah ada penyampaian dari para ustadz. Jadi setiap kata-kata yang tidak baik dia dihukum langsung. Disuruh istighfar 100 kali. Metodenya macam-macam gitu. Jadi supaya dia jerah gitu. Nah, ini metode apa yang baik? Hal-hal yang terkait ini yang lebih banyak kan antara lain di keluarga ya. Apalagi yang keluarganya banyak gitu ya. Itu bagaimana caranya supaya kata-kata itu tidak muncul di dalam keseharian itu. Saya kira itu. Baik, yang lain silakan tambah. Jadi bagaimana cara atau kiatnya sebetulnya sederhana lah. Yang pertama kita harus banyak cerita ya, banyak cerita atau mendapatkan cerita apa melalui bacaan atau melalui obrolan supaya itu menjadi pelajaran untuk kita. Satu ketika saya pernah punya cerita lah. Ada orang yang kalau pagi-pagi dulu zaman saya masih sekolah itu bonceng saya. Dia punya anak sama dengan usia saya ketika itu, masih di SLA. Dalam obrolan itu bapaknya kepada saya bilang, nanti kalau saya punya anak, saya nggak kepengen anak saya itu menjadi anak yang alim. Saya pengen punya anak yang bedugalan. Nah, bedugalan kalau bahasa Betawinya atau bahasa kitanya ya, bandel. Apa yang terjadi? Begitu anaknya tamat sekolah lanjutan atas, kemudian bergaul di pasar, kenal dengan berbagai macam tingkah laku orang, akhirnya apa? Jadi pencopet. Dan itu hasil daripada ucapan orang tua itu. Dan itu betul terjadi. Nah, jadi kita banyak nanya, banyak kalau perlu banyak belajar. Kenapa si A berhasil? Kenapa si B berhasil? Kenapa si C berhasil? Sementara si D, si E, si F, kenapa kok nggak berhasil? Barangkali kita bisa menjadikan itu pelajaran untuk kita, sehingga kita bisa kemudian menirunya. Kalau yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Ini yang pertama. Tapi memang yang seperti itu perlu latihan. Perlu latihan. Katakanlah umpamanya ketika kita mau mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, ya cepat aja dibungkam aja sendiri gitu, umpama gitu kan, supaya gitu, istighfar, kemudian aja sendiri. Jadi harus latihan begitu, latihan dari diri kita dulu. Sebab siapa lagi kalau bukan kita yang harus memberikan contoh gitu kan. Masing-masing kita, karena kita semuanya kan punya generasi penerus. Nah, walaupun ini bukan hanya untuk generasi penerus, tapi untuk siapapun. Yang namanya husnudon tadi istilahnya Om Kodar itu, betul, husnudon itu harus menjadi pegangan kita. Ya. Jadi belajar banyaklah dari orang lah itu. Silakan, yang lain. Sedikit Mas. Ya, Mas silakan. Itu dulu pernah ada riwayat atau cerita seorang ibu yang masalah pendidikan tadi ya. Jadi waktu anaknya itu berbuat sesuatu yang tidak baik kalau tidak salah ya. Dan yang terucap oleh ibunya itu, semoga kamu nanti menjadi imam Masjidil Haram. Nah. Dan itu terbukti ya. Ada riwayat kalau tidak salah itu ya. Ya.
Sebetulnya banyak, ya banyak. Ya, termasuk juga ucapan Nabi sendiri ketika bicara tentang cucunya Hasan, ya kan? Kan Nabi mengatakan ini adalah calon pendamai, kan, gitu ya. Calon pemimpin yang bakal mendamaikan. Dan ternyata begitu Hasan dilantik menjadi khalifah menggantikan bapaknya Abu Thalib itu, Ali bin Abi Thalib itu, akhirnya karena dari kubu Ali dan kubu Muawiyah itu berseteru, nah, untuk mendamaikannya maka si Hasan, ya Sayyidina Hasan itu kemudian meletakkan jabatan demi mempersatukan dua kelompok itu kan tuh. Nah, kejadian seperti ini ternyata sudah diucapkan jauh sebelum itu oleh Nabi sendiri kan. Mungkin nanti ada yang mengatakan itu kan yang ngomong Nabi, nah, itu kan bukan Nabi kan begitu ya. Kalau bagi saya karena itu Nabi sebagai teladan, Nabi sebagai uswah hasanah, maka apa yang diucapkan Nabi harus kita tiru untuk anak kita, untuk cucu kita. Benar tadi kalau umpamanya kita berhusnudon dengan mengatakan sesuatu yang baik, walaupun anaknya katakanlah benar-benar bandel bahasa ekstrimnya, tapi coba aja kita ucapkan kata-kata mudah-mudahan menjadi imam Masjidil Haram. Insya Allah apa yang menjadi ucapan itu akan bisa terwujud. Bahkan dulu ada juga seorang ibu di Jawa lah, di Jogja. Jika anaknya nakal itu kemudian ibunya selalu mengatakan mudah-mudahan kamu jadi jenderal gitu ya. Dan ternyata begitu gede anaknya menjadi jenderal. Saya dapat cerita itu dari orang-orang sana gitu. Ya jadi seringlah kita bisa saksikan bagaimana orang-orang yang mengucapkan atau ucapan-ucapan itu menjadi sebuah kenyataan. Maka yang harus kita hindari adalah negatif. Ada kasus lagi dulu di dekat rumah tuh, dekat rumah. Seorang anak SMP, ya mungkin ya namanya anak SMP lah, mengambil ayam ibunya, ayam orang tuanya lah ya. Kemudian lari melalui jendela. Sepintas memang itu perbuatan nggak baik lah, karena mengambil harta atau mengambil ayam ibunya, tetapi itu anak kan. Ketika anak itu lari loncat lewat jendela, ibunya itu kata-kata spontanitas. Mudah-mudahan kamu nggak pulang terus, atau begitu kalimatnya. Nggak usah pulang terus, nggak usah pulang aja gitu. Nggak usah pulang aja, bukan nggak pulang terus, nggak usah pulang aja gitu. Kata-kata nggak usah pulang aja. Ternyata satu jawaban ibunya itu spontanitas mengatakan, udah nggak usah pulang aja. Dan ternyata betul. 1 jam kemudian dikabarkan anaknya itu kegiles mobil dan meninggal. Berarti dia nggak kembali untuk selamanya. Itu ngeri betul. Ya, ngeri betul. Jadi spontanitas, walaupun itu spontanitas kalimatnya. Tapi jangan-jangan spontanitas itu karena memang sudah ada yang tersimpan di bawah sadar, otak bawah sadar itu. Sehingga pada saat berhadapan dengan kondisi seperti itu muncul refleks kata-kata, udah nggak usah pulang aja. Nah, jadi ini juga harus menjadi perenungan kita, jangan sampai kata-kata yang sangat tidak bagus itu terucap untuk anak kita, untuk cucu kita, suami untuk istri, istri untuk suami. Juga jangan sampai mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang negatif itu. Jadi dari
Dari obrolan kita pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semuanya lah, kepada keluarga saya, kepada keluarga kita semuanya, ayo mulai sekarang kita mulai membiasakan dari mulut kita yang keluar kata-kata yang bagus. Positive thinking, berpikir positif. Ya. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan kata-kata yang positif, kemudian nanti akan masuk ke otak bawah sadar, kemudian setelah numpuk, suatu ketika akan muncul kata-kata yang bagus seperti yang kita ucapkan pada waktu sadar. Ya, termasuk juga kalau kita mau jujur ya, banyak cerita ya. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut seseorang tatkala mau meninggal dunia itu adalah merupakan refleksi dari ucapan-ucapan yang selama ini ada di otak bawah sadar kita. Jadi katakanlah kalau sekarang kita rajin mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, maka insya Allah nanti endingnya, akhir hayatnya kita akan mengucapkan seperti itu. Nah ini yang harus menjadi juga pelajaran. Maka Nabi sampai mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini bisa kita lakukan atau bisa kita ucapkan kalimat itu pada saat menjelang kematian itu kalau sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi nanti akan yang ada di otak bawah kita muncul. Maka pada detik-detik, bahkan biasanya munculnya itu pada saat yang sangat kritis. Jadi kata-kata yang ada di otak bawah sadar kita munculnya itu pada saat kadang-kadang pada saat kritis. Pada saat kritis muncul. Nah, mudah-mudahan pada saat kritis itulah muncul kata-kata yang bagus itu, yang tauhid itu. Besok umpamanya kita berhadapan dengan ujian. Yang ada di benak kita juga harus mengatakan lulus. Besok mau ikhtiar cari duit. Maka yang ada di benak kita juga sukses. Nah, begitu juga berkaitan dengan cari jodoh. Nah, jadi dapat kan gitu. Insya Allah. Amin. Jadi itu pokoknya yang bagus-bagus aja lah ya kan. Pak Ade bilang cari jodoh. Jangan mengatakan siapa yang mau dengan saya kan itu jangan. Oh banyak gitu kan. Banyak ya kan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tampilkan dalam termasuk juga persoalan yang lain yang menyangkut hal-hal yang kita sekarang mungkin rasakan, kenapa belum. Ya mungkin perlu dipressure, perlu didorong dengan ucapan-ucapan lagi. Jadi kalau hari ini kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita coba pressure pakai mulut kita, pakai ucapan kita. Dengan ucapan-ucapan yang membuat kita optimis. Ucapan-ucapan yang membuat kita menjadi yakin dengan harapan-harapan itu. Insya Allah itu kan. Yang terakhir barangkali saya perlu sampaikan juga cerita tentang
surat Ali Imran yang berkaitan dengan Pak Ali Imran sendiri, keluarga Pak Imran dengan istrinya. Beliau berdua itu minta diberi keturunan oleh Allah. Bertahun-tahun dia minta. Dan di dalam dia minta, yakin betul bahwa apa yang dia minta pasti dikabul. Sampai umur tua bangka. Suaminya tua bangka, istrinya tua bangka. Ternyata baru dikabul. Maka begitu malaikat mengabarkan kepada keluarga Imran bahwa bakal punya keturunan, justru kaget. Apa iya saya udah seumur ini, kata Pak Imran, sementara istri saya sudah seperti itu, apa mungkin saya bisa mendapatkan keturunan? Ternyata Allah memberikan jawaban melalui malaikat, yang seperti itu gampang bagi Allah. Idza aradallahu syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, tinggal bilang kun fayakun. Jadilah maka jadi. Dan ternyata memang kita lihat dalam sejarah, di dalam Al-Quran itu, Pak Imran akhirnya mendapatkan keturunan yang kita kenal dengan anak perempuan cantik namanya Maryam. Itu proses lama. Proses mintanya lama sampai menurut kita atau menurut dokter, jangan kalau ketika itu ada dokter, itu pasti dikatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi bagi Allah nggak ada yang nggak masuk akal kan itu kan. Makanya sampai-sampai dia mengatakan wa mar'ati akhir, istriku udah mandul, kata Pak Imran. Bagi Allah itu tidak ada yang istilah-istilah yang seperti itu. Orang bilang mandul, ternyata Allah mengatakan enggak. Bagi saya itu gampang. Orang bilang apalah ya, bagi Allah tidak ada yang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada kita bagaimana menjadikan sesuatu yang impossible menjadi possible. Sesuatu yang tidak masuk akal tapi menjadi masuk akal. Nah, itu bisa dilakukan kalau keyakinan kita kepada Allah itu maksimal, tinggi lah. Jadi jangan sampai kita berprasangka negatif kepada Allah. Yakin Allah bakal memberikan apa yang kita minta sesuai dengan ucapan-ucapan yang kita sering munculkan itu. Ada lagi, silakan. Iya Pak, kalau jadi gini, ya tadi yang Bapak sampaikan kalau kadang kan ada ucapan-ucapan yang mungkin secara nggak sengaja lah, sebenarnya nggak ada yang sengaja ucapan-ucapan. Misalnya tadi ucapan-ucapan yang tidak baik kepada anak, itu kan ucapan yang mungkin tadi secara spontan, mungkin kondisi emosi misalnya seperti itu kan, tapi nggak bermaksud untuk mengucapkan itu sebenarnya. Ini kan ucapan yang nggak sengaja. Terus sesaat kemudian setelah mengucapkan itu kita langsung istighfar gitu kan, karena kita tahu itu salah. Kita langsung istighfar. Ya artinya memohon ampun lah terhadap ucapan yang telah kita sampaikan tadi, walaupun tadi sebenarnya juga emosi dan tidak sengaja terucap. Jadi ya semoga dengan istighfar tadi bisa benar-benar mengampuni apa yang telah kita ucapkan walaupun tidak sengaja tadi. Itu gimana Pak? Ya tadi ucapan spontanitas itu kan dari ucapan-ucapan yang tertumpuk di otak bawah sadar. Karena selama ini kita sering mengucapkan kata-kata yang negatif, hanya tertimbunlah di otak bawah sadar kita. Maka begitu ada masalah, spontanitas muncul. Orang menyebut spontanitas, padahal itu sudah ada tabungannya, tabungan kata-kata yang begitu. Tetapi ketika seseorang mengucapkan yang negatif, yang nggak bagus, kemudian segera disusul dengan kata-kata astagfirullahaladzim. Kenapa saya ngomong begitu? Mohon ampun ya Allah. Maka insya Allah itu terdelete, terhapus.
Hadis Nabi mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek itu dengan yang baik, maka perbuatan jelek itu akan terhapus secara otomatis. Jadi akan terhapus. Nah, jadi insya Allah kalau itu langsung disadari kemudian mau mengucapkan istighfar, yakin mudah-mudahan sesuai dengan hadis tadi. Nah, tapi ini yang harus menjadi sikap kita juga. Jadi salah segera minta maaf, salah segera istighfar. Syukur-syukur kalau yang bersangkutan masih ada, yang kita ucapin kata-kata nggak bagus masih ada, dalam arti di depan kita segera minta maaf kalau dia sudah punya akal, dalam arti sudah dewasa. Tapi kalau masih anak-anak ya cukup dengan kita peluk atau apa, kemudian kita sambil memintakan ampun kepada Allah. Nah, ini. Ya termasuk gini, kadang-kadang ada juga orang yang mungkin jengkel ya, jengkel. Begitu kita mendapatkan ucapan salam dari seseorang, tapi orang yang ngucapin salam kepada kita, orang yang jengkelin. Kemudian kita jawabnya juga jawab dengan jengkel juga. Mamanya, Assalamualaikum. Dia tapi Assalamualaikumnya dengan jengkel dia. Kita jawab dengan jawaban yang jengkel. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Artinya apa? Mampus lo atau mati lo. Itu juga bisa berbahaya. Ya, walaupun itu dalam suasana emosi. Ya. Mampus lo, waalaikumsalam. Ini nggak boleh. Jadi sejengkel-jengkelnya usahakan kita jaga, kita rem. Mulut kita jangan sampai mengucapkan yang jelek itu. Orang menyampaikan salam, Assalamualaikum, walaupun dengan bahasa, dengan raut muka yang nggak bagus, ya kita jawabannya Waalaikumsalam. Ya gitu kan. Biasa aja. Diskusinya kita akhiri dengan kesimpulan yang perlu disampaikan. Pertama, hadis qudsi tadi menjadi pegangan kita, ya, bahwa Allah akan mengikuti apa yang menjadi pikiran kita, perasaan kita. Jadi kita harus hati-hati dengan ucapan, dengan sikap kita. Usahakan di dalam kita ucapkanlah yang baik-baik, termasuk juga di dalam kita berprasangkalah yang baik-baik, yang jelek-jelek itu. Karena semua itu akan menjadi doa kita, yang pasti kita tidak menghendaki keburukan untuk kita. Yang kita kehendaki adalah kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan suasana yang masih juga mencekam. Bahkan belakangan ini kan sudah Jakarta udah masuk PSBB, udah berlaku. Kemudian untuk Bekasi atau Jawa Barat mulai besok Rebo akan dilakukan PSBB. Berarti kan semakin mengerikan misalnya kan gitu. Yang udah terpapar udah hampir 5.000 sampai tadi malam. Yang meninggal udah 400-an, 399 tadi malam yang meninggal. Kan luar biasa. Nah, tapi kita nggak usah takut. Ya, kembali lagi, kita tidak boleh merasa takut, kita tidak boleh merasa khawatir, kita optimis yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, insya Allah. Gitu. Dengan pikiran kita, dengan hati kita yang positif, insya Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Begitu, kita tutup ta'lim atau diskusi kita pada subuh ini dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.